Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tumpukan sampah yang memenuhi anak Sungai Cigadung di Pamanukan, Kabupaten Subang mulai dibersihkan. Cuaca panas menyebabkan ribuan ekor ayam petelur di Kabupaten Purwakarta mati massal. Sesosok jasad bayi laki-laki ditemukan di pembakaran sampah permukiman warga di Desa Cibesi, Kabupaten Sumedang. Naiknya harga pakan ayam dikeluhkan oleh peternak ayam petelur di Kuningan, Jawa Barat. Akibat kenaikan harga pakan ayam ini, harga telur di pasaran masih melambung hingga tembus Rp33.000 per kilogramnya. Meski Lebaran Idul Fitri sudah 1 bulan berlalu, namun harga telur ayam ras di Kuningan tetap melambung hingga mencapai Rp33.000 per kilogram. Harga ini terpaut jauh dari kondisi normal yang pada kisaran harga Rp25.000 per kilogram. Masih tingginya harga telur ayam ini ternyata akibat naiknya harga pakan ayam, sehingga harga telur ayam di tingkat peternak juga ikut naik. Salah satu peternak ayam petelur di Kelurahan Cirandang, Kuningan menuturkan saat ini harga pakan ayam terus merangkak naik hingga menyentuh harga Rp7.500 per kilogramnya. Padahal harga normal pakan ayam biasanya hanya Rp6.500 per kilogram. Agar tak merugi, peternak ayam petelur pun terpaksa menaikkan harga telur menjadi Rp30.000 per kilogram. Karena faktor pakan mungkin yang semakin melonjak. Oh, pakannya mahal ya? Ya, sekarang. Berapa biasa beli pakan, Kang? Sekarang di atas harga 7.000 lebih per kilonya. Per kilo. Di Pasar Rebo Purwakarta, harga telur kini mencapai Rp33.000 per kilogram. Harga telur ayam tak kunjung turun, bahkan cenderung kembali naik dan jauh lebih mahal dibanding saat Lebaran. Bahkan di tingkat pengecer, telur bisa dijual Rp34.000 per kilogram. Konsumen pun mengeluh karena harga telur yang dinilai terlalu tinggi. Ya pengennya sih murah harganya gitu, kayak dulu lagi. Oh gitu. Bisa 25 kan dulu ya. Sekarang malah Udah ketinggian Bu ya? jadi sekarang belum beli telur lagi. Yang kebutuhan aja lah yang. Selain mahal, pasokan telur ayam menurut pedagang saat ini sering kali tersendat. Pasokan sih kadang-kadang kosong di sananya, kadang-kadang terlambat gitu. kalau pasokan gitu. Iya. Kadang-kadang kosong. Iya. Sekarang harga berapa Bu harga tuh? 33 kilo. Tidak hanya telur, daging ayam juga cenderung naik harganya. Mahalnya harga daging ayam membuat omset penjualan para pedagang pun turun. Sampai 38. Ini kenapa Pak alasannya Pak? Barangnya agak kosong Pak. Sama ada telur juga. Sekarang sampai 34, 35. Kejar-kejaran sama telur. Sejak kapan Pak? Ada 5 hari. 5 hari terakhir. Gimana permintaan beli? Banyak Pak? Ya kalau yang beli makan normal. Cuman biasanya yang 5 kilo dikurangin jadi 4 kilo. Berhubung harganya melonjak gitu. Tingginya harga telur ayam juga terjadi di Pasar Baru Karawang. Pedagang menjual telur ayam dengan harga Rp32.000 per kilogram. Menurut salah satu pedagang, kenaikan sudah terjadi sepekan terakhir. Harga telur naik 32. Berapa sekarang? 32 sekarang, ya. Sebelumnya berapa? Sebelumnya 28. 28. Naiknya 4.000. Ya, naiknya 4.000. Naiknya karena harga pakannya naik. Kurangnya pasokan dan tingginya harga telur ayam membuat omset pedagang menurun 10% dari biasanya. Selain itu, akibat mahalnya harga telur utuh, para pedagang khususnya pedagang nasi warteg dan nasi goreng berburu membeli telur yang sudah retak yang dijual dengan harga Rp29.000 per kilogramnya. Tim Liputan melaporkan. Nah, kalau tadi harga telur ayam, ini harga daging ayam di Pantura Subang juga kian melambung. Harga daging ayam melonjak dari Rp34.000 kini mencapai Rp40.000 per kilogram. Tingginya harga pakan dan pasokan yang mulai menurun ditengarai menjadi penyebab kian melambungnya harga daging ayam.
Harga daging ayam di Pasar Pamanukan, Subang mencapai Rp40.000 per kilogram, hingga membuat pedagang juga pusing. Harga dari pemasok mengalami kenaikan hingga harga jual kepada warga juga terpaksa ikut dinaikkan. Menurut pedagang, normalnya harga daging ayam di kisaran Rp30.000 per kilogram. Namun saat ini jauh lebih mahal dibanding saat Lebaran Idul Fitri lalu. Akibat terus naiknya harga, penjualan kian menurun karena warga juga terpaksa mengurangi pembelian. Pedagang ngerasa keberatan dengan harga segitu. Ya karena satu, pembeli ya ngurangi, terus kedua ya masyarakat itu hanya ngerasa terbebani dengan harga segitu. Untuk pembelinya agak ini sekarang Sepi. ini sih banyak yang aja. Berapa hari sepi? Ya ada kali satu ini ya nggak mesti. Ntar rame, ntar ya namanya yang jalan ya. Tapi yang jelas harganya lebih naik. Bagi pembeli, mereka hanya bisa mengeluh dan pasrah. Kita pengennya harganya stabil, minimal gitu. Seperti biasa, turunlah gitu. Kan kita mah merasa masyarakat kecil. Ya harga diturunin lah. Biar masyarakat biar dapatnya harga murah. Ekonomi lagi susah. Pedagang dan pembeli berharap harga daging ayam dapat kembali turun dan stabil agar tetap terjangkau dan bisa dikonsumsi dengan jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. Tingginya harga telur ayam tak selalu dinikmati oleh peternak ayam petelur. Di Purwakarta, ribuan ekor ayam petelur mati massal. Bukannya menangguk untung dari harga telur ayam yang tengah tinggi-tingginya akhir-akhir ini. Wajah Lili Abdullah, peternak ayam petelur di Kampung Ciasem, Desa Cicadas, Kecamatan Babakan Cikau, Kabupaten Purwakarta justru muram. Betapa tidak, dari 1.500 ekor ayam petelur di kandang miliknya, saat ini hanya tersisa 5 ekor saja. 80% ayam mengalami kematian massal. Lili mengaku kondisi cuaca yang panas membuat ayam petelur miliknya banyak yang sakit dan mengalami kematian massal dalam sebulan terakhir. Kondisi ini diperparah dengan kenaikan tepung konsentrat dan jagung yang menjadi bahan utama untuk pakan ayam. Untuk menekan kerugian, Lili memutuskan menjual seluruh ayam petelur yang tersisa di kandang sebagai ayam afkiran. Lili pun merugi ratusan juta rupiah. Akibatnya dari ayam cuaca panas sekarang, ayam udah mati, hampir mati semua sih. Sisanya kami jual untuk pedaging, sisanya belum mereka mati lebih banyak lagi kita jual. Ya otomatis sebenarnya merugi sih untuk tahun sekarang. Jadi Bapak nggak merasakannya harga telur mahal itu? Nggak merasakan kalau petani sekarang. Hampir 1.500 ekor semuanya. Kalau kerugian kalau kita taksir sekitar ayam harga sudah produksi 120.000 aja, satu tinggal dikalikan 1.500. Berarti sekitar 300 jutaan. Peternak seperti Lili baru akan kembali mendatangkan ayam petelur usia remaja agar bisa kembali memproduksi telur jika cuaca membaik, serta harga pangan sudah kembali dirasakan masuk akal. Kondisi seperti yang dialami oleh Lili inilah yang ditengarai menjadi salah satu penyebab semakin melonjaknya harga telur ayam di pasaran. Saat ini, harga telur ayam di Purwakarta berada di kisaran Rp31 hingga Rp32.000 per kilogram. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Purwakarta. Ratusan warga di Pantura, Pasukanegara Subang rela mengantre hingga berjam-jam demi mendapatkan bantuan 10 kg beras. Meski bantuan diserahkan pada siang hari, namun warga telah mengantre sejak Jumat pagi. Jam 10, kalau saya baru datang. Antrian panjang warga mengular di depan kantor desa Pusaka Ratu, Kecamatan Pusaka Nagara, Kabupaten Subang, Jumat pekan lalu. Warga bahkan rela mengantre sejak pukul 10 pagi, meskipun bantuan beras baru dibagikan selepas salat Jumat. Bantuan beras ini berasal dari program bantuan pangan non-tunai dari pemerintah bagi keluarga penerima manfaat yang telah terverifikasi. Belum dapat antriannya.
Kalau dapat nanti mau bilang apa, Bu? Terima kasih Pak Jokowi. Terima kasih. Di Desa Pusaka Ratu Subang, keluarga penerima manfaat yang menerima bantuan mencapai 1.234 keluarga. Desa Pusaka Ratu penerima 1.234. Nah, untuk hari ini di desa mana aja selain di sini, Bang? Kali ini ada di Desa Rancedaka, Desa Mundusari, dan Desa Patasari, Desa Mundusari. Untuk mendapatkan bantuan beras, warga harus menunjukkan nomor antrian serta memperlihatkan KTP serta kartu keluarga kepada petugas. Bantuan beras dirasa sangat membantu warga di saat harga kebutuhan pokok yang semakin mahal. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang.